saya Sester. Saya dari kelas Darul 4G dengan NPM 24103294. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktek mengajar untuk memenuhi persyaratan UAS dari mata kuliah micro teaching. Nah, ini merupakan bagian dari proses supaya nanti saya bisa menjadi guru yang handal dan mampu mendidik anak masa di generasi yang akan datang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Pak. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Sudah beres sih? Sudah, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta satu orang dari kelompok. Ya, adik Boni. Berdiri, maju dulu, Pak. Maju dulu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang apa kewajiban. Saya akan pakai ya, boleh saya tutup ini kan juga supaya tidak silat. Oke, baik, anak-anak. Hak dan kewajiban. Nah, sebelum kamu lanjut ke materinya, siapa yang pernah dengar kata hak? Saya Pak. Ya, adik ini Pak, sesuatu yang kita ingin. Kalau dengan kewajiban, siapa yang pernah dengar kata kewajiban? Ya, Budi. Besar sedikit suara. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Baik. Nah, sebelum kita ke hak dan kewajiban, manusia dari dalam kandungan ibunya itu sudah memiliki hak, yaitu hak asasi manusia. Nah, setiap manusia, siapapun itu, mulai dari bayi, nenek moyang atau kita ini memiliki satu hak, hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini tidak dapat digabungkan oleh siapapun. Baik. Nah, di sini juga ada hak kita sebagai warga negara. Nah, selain hak asasi manusia tadi, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Yang seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, misalnya itu ketika kita punya hak untuk memilih presiden, misalnya di kelas itu kita mempunyai hak untuk memilih ketua kelas, dan itu pun di kehidupan bermasyarakat seperti memilih kepala desa. Nah, ketika kita sedang melakukan hak kita, tentu kita akan melakukan kewajibannya kita. Nah, Bapak akan memberikan satu video berkaitan dengan hak dan kewajiban. Bapak tanya, nanti Bapak tanya. Pasti membahayakan diri kita dan orang lain yang menggunakan jalan raya tersebut. Agar semua pengguna jalan raya aman dan tiba di tujuan dengan selamat, maka kita semua harus menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas adalah salah satu kewajiban sebagai warga negara loh. Setiap warga negara Indonesia otomatis memiliki hak dan kewajiban seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Mendapatkan kemampuan dan perlindungan hukum. Tapi segala akibat dari perbuatannya. Sikap tak penting mendahulukan
harus dipenuhi oleh Anda tadi yang hidup bersama dan keluarga di rumah. Ya boleh silakan. Jadi menurut saya makan. Baik. Kalau kewajibannya, kalau hal tadi untuk makan, kira-kira apa kewajiban yang dilakukan supaya kita bisa mendapatkan hak untuk makan yang kita itu? Membantu orang tua apa? Baik, jawabannya sangat bagus. Kalau dari country, ketika kita berada hidup pada masyarakat atau ketika kita hidup di sekolah, apa saja hak yang kita miliki atau kewajiban yang harus kita penuhi? Baik, jawabannya sangat bagus. Saya rasa anak-anak sudah paham berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban. Karena itu, Papa akan membagikan dengan PD dan supaya untuk memperjelas dengan PD, Papa akan menampilkan gambar di depannya. Oke baik, karena yang Bapak sudah beri tadi tidak gambar dan tidak terlalu jelas. Oleh itu untuk mempermudah anak-anak lihat saja yang ada di slide ini. Nah, ketika anak-anak nanti sudah mengerjakan ini, Bapak minta orang untuk menjelaskan yang mana misalnya nomor satu itu apakah itu termasuk hak atau kewajiban dan berikan alasan kenapa itu menjadi kewajiban. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ini LKPD di dalam. Selesai kan? Asal ini masih ada kesulitan. Yang mana yang sulit? Nomor 3. Yang nomor 3. Yang satu di dalam. Masa kami dalam tahu apa yang di dalam. Coba nama materi. Yang nomor 3 juga. Oh, sama ya. Baik, saya minta adik-adik itu mengerjakan 1 sampai nomor 4 dulu. Habis itu body 5 sampai 8, materi 9 10. Saya minta anak-adik itu maju depan untuk menunjukkan yang mana. Misalnya gambar nomor 1 itu identik sebagai pas. Itu juga nomor 2 dan berikutnya. Saya minta anak-adik itu berdiri menunjukkan gambar yang ada dalam. Nomor 1 itu jenis kewajiban. Boleh, itu nomor suaranya yang besar. Nomor 1 itu jenis kewajiban. Alasannya karena kewajiban sebagai anak harus belajar. Ya, silakan lanjut nomor 2. Nomor 2 juga kewajiban karena menjaga kebersihan. Nomor 3 kewajiban membantu orang tua untuk membersihkan lingkungan. Nah, kira-kira yang nomor 4 ini hak Pak untuk mendapatkan kesehatan. Oke baik, terima kasih. Mereka tepuk tangan hari ini. Jabatan hari ini bisa sangat benar. Nah, oleh karena itu saya rasa teman-teman yang lain juga atau yang lain juga bisa mengerti dengan gambar-gambar yang ada dalam. Saya minta hari ini untuk bisa menjelaskan mulai dari nomor 5 sampai nomor 7 saja. Nomor 5 kita jenisnya itu kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena alasannya itu kewajiban untuk pergi ke sekolah. Yang berikutnya, kenapa jenis kewajiban juga? Karena alasannya itu adalah kewajiban. Besar sedikit suara supaya ada teman-teman yang lain bisa dengar. Itu untuk kewajiban kedua. Nomor 7
jenis untuk mendapatkan makanan. Oke baik, terima kasih kepada adik Koni. Mari kita berbantu tangan kepada Koni. Baik, yang berikutnya saya minta kepada adik saya, siapa namanya tadi? Batu, itu mengerjakan nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Kalau nomor 8 dibuat jenis itu H, karena H kita untuk punya orang lain, Pak. Baik, tadi. Ya, nomor 9. Sedangkan nomor 9 itu jenisnya itu wajibah, karena kita alasannya itu karena kita untuk mendapatkan kesehatan dari warga. Dan nomor 10. Nomor 10 itu jenisnya itu adalah H, supaya kita mendapatkan penonton dari bulan tersebut. Oke baik, terima kasih. Ternyata anak-anak sudah mengerti terkait dengan apa yang sudah jelas tadi. Berarti anak-anak sudah mendengar baik apa yang Bapak jelas tadi. Jadi di sini Bapak mau mempertegas lagi berkaitan dengan materi-materi yang sudah Bapak jelas tadi. Jadi anak-anak H ini merupakan sesuatu yang harus kita terima. Nah H ini itu wajib kita terima. Nah untuk menuntut kita punya ini tentunya kita harus melakukan kita punya kewajiban. Nah, kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya tadi kewajiban kita itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kewajibannya kita juga kita harus membayar juga uang SPP atau uang sekolah. Jadi akan kewajiban ini dua hal yang saling berkaitan antara satu sama lain. Tidak mungkin hanya ada kewajiban tanpa kita mendapatkan hak. Jadi anak-anak, saya minta anak-anak ketika nanti anak-anak sampai di rumah untuk memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa hak dan kewajiban ini sesuatu yang harus sangat penting. Nah, anak bisa saja bekerja tapi orang tua tidak memberikan makan. Orang tua tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang demikian. Nah, hubungan antara hak dan kewajiban ini adalah hak dan kewajiban seperti yang Bapak telah jelas tadi. Kayak dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Nah, hak dan kewajiban ini sesuatu yang harus jalan seraya. Baik yang berikutnya, contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya tadi seperti yang akan telah kerjakan di PKPD dan seperti yang Bapak telah memberikan contoh tadi. Nah, anak-anak di sini juga Bapak mau memberikan lagi bahwa hak dan kewajiban itu harus penting kita untuk menghargai berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, teman anak-anak coba bayangkan saja, ketika semua orang ini memikirkan haknya sendiri, otomatis orang itu akan egois. Nah, makanya penting sekali itu menghargai hak orang lain. Misalnya, adik ini mempunyai hak sendiri. Ketika saya egois itu mau membunuh adik ini, otomatis sekali hak dari adik ini itu akan hilang. Untuk hidupnya adik yang hilang. Begitu juga, ketika semua orang di dunia ini egois, tidak memikirkan orang lain, otomatis hak dari mereka juga akan terpotong. Baik anak-anak, saya lihat anak-anak ini kurang semangat, maka saya minta anak-anak untuk berdiri. Saya minta anak-anak untuk maju ke depan. Ya, salah satu ini. Karena saya lihat adik ini aktif sekali dalam pramuka. Artinya anak pramuka ini sangat pandai dalam membuat dia. Ya, saya minta adik untuk membuat dia. Oke baik teman-teman, kalau saya bilang begini nanti ya tepuk semangat. Ya harus. Ya bagaimana? Ya sebelum teman-teman yang lain memberikan atau melakukan tepuk semangat, saya minta Aikon itu memberikan contoh bagaimana semangat yang bagus dan baik. Ya Aikon disilakan. Masa tidak bisa buat ini? Karena saya lihat anak ini sangat sekali dalam pikiran pramuka. Biasanya anak pramuka ini sangat parah. Ini semangat, ya. Tepuk semangat.
harus dengan nanti ikuti. Jadi tepuk semangat seperti ini. Tepuk semangat. 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 Gitu. Yang boleh coba ulang lagi. Beri instruksi yang buat teman-teman. Tepuk semangat. Baik rekan-rekan, saya rasa materinya kita sampai di sini saja, dan Bapak akan memberikan kesimpulan berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Baik, rekan-rekan, tahap adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kita punya hak. Jadi anak-anak, hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang supaya dalam kehidupan sehari-hari kita ini bisa hidup rukun, damai dan sejahtera. Nah, ketika teman-teman adik-adik tidak melakukan hak dan kewajiban dengan baik, pasti akan terjadi pecah belah dalam kehidupan bermasyarakat kita. Oleh karena itu, saya minta ketika adik-adik nanti sampai di rumah, kalau bisa memberikan arahan yang baik atau berdiskusi dengan orang tua supaya menyampaikan bagaimana betapa pentingnya ketika kita saling menghargai hak dan kewajiban. Jadi saya minta satu orang untuk memberikan kesimpulan berkaitan dengan apa yang materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, saya minta mereka ini memberikan kesimpulan singkat saja. 2 kalimat. Sesuatu yang harus dilakukan dan ke depan sesuatu yang harus dilakukan. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa anak-anak sudah paham berkaitan dengan materi hak dan kewajiban. Baik, sebelum kita mengakhiri kita punya les ini, saya minta Arifan untuk memimpin kita dalam doa. Kemudian teman-teman, marilah kita mengucapkan berdoa dalam waktu sama-sama kami. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.